Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan pertama dimulai tentang memperlihatkan seorang Jura yang berhasil mencekik Naruto. Dalam keadaan itu, Naruto sangat terkejut dan mencoba untuk melepaskan diri. Jura berbicara di depan wajahnya dengan berkata, "Kau cukup kuat Naruto, akan tetapi, sekali lagi bahwa aku adalah senjata dari para Otsutsuki. Atau dengan kata lain, seluruh kekuatan yang kalian serta Otsutsuki miliki, itu berasal dari kami para Shinju. Jadi, kau mungkin harus menyadari kelemahan kalian, ketika sedang berhadapan dengan Jubi yang memiliki ego. Sekarang, kamilah yang akan mencoba untuk melawan, dan takkan bisa dijadikan alat lagi." Lalu kemudian, adegan memperlihatkan Gamakichi yang di belakang Jura dan Naruto, langsung mengeluarkan lidahnya untuk menyerang Jura. Jura melepas satu tangannya dari Naruto, dan mencoba menghentikan lidah dari Gamakichi. Namun saat dia fokus kepada katak itu, tiba-tiba Jura terkejut bahwa lengan kanannya berubah menjadi batu. Akibat refleks karena kaget, Jura melepaskan Naruto dan melihat lengannya itu. Tiba-tiba, Naruto memukulnya dengan keras dan membuat Jura terhempas jauh. Naruto kemudian berkata, "Kau terlalu banyak menyerap energi alam dan tak bisa mengendalikannya, meskipun tubuhmu juga penuh dengan kekuatan itu. Energi alam dari Gunung Myoboku merupakan hal yang berbeda dan dipelajari dengan cara yang khusus." Jura kemudian bangkit kembali, dan memutuskan lengannya tersebut lalu meregenerasi lengan tersebut. Lalu dalam keadaan mengaktifkan Sage modenya, Naruto tak bisa merasakan keberadaan orang-orang di luar dimensi itu. Padahal jika dia dapat merasakannya, maka dia tentu akan mengetahui bila desa Konoha telah diinvasi oleh Sumeaka Kode dan melihat keadaan kedua anaknya. Kemudian adegan berikutnya, berpindah dan memperlihatkan seorang Ino, yang bertanya kepada Shikamaru. Ino yang masih menemani Shikamaru berbicara ke Boruto, penasaran tentang fakta yang dia tak ketahui. Ino berkata, jika dia benar adalah anak dari Naruto, berarti Kawaki adalah dalang utama dari semua ini. Namun, aku tampak tidak melihat jika dia bisa melakukannya seorang diri Shikamaru. Apa aku salah kalau mengatakan bahwa Kawaki tak memiliki kekuatan melakukan semua itu? Shikamaru kemudian menjawab, "Kau benar juga dan itu sebabnya, aku telah lama curiga dengan keanehan itu. Ingatan kita diubah atau ditukar, dan kita melihat jika Kawaki sekarang merupakan anak dari Naruto." Shikamaru kemudian bertanya ke Boruto, apakah yang mereka pikirkan benar atau tidak jika ingatannya diubah. Boruto yang sedang bersih tegang dengan Mitsuki, kemudian berusaha menjawab melalui percakapan Shintenshi no Jutsu. Dia menjawab, "Anda benar paman bahwa sekarang, ingatan kalian telah diubah. Tapi, itu hanya berlaku untuk melihatku dan melihat Kawaki. Ini merupakan dalang dari kekuatan dewa, yang Eida miliki dan skalanya, jauh lebih besar dibandingkan kekuatan pemikatnya." Shikamaru dan Ino sontak kaget, setelah pengakuan dari Boruto jika dalangnya, ternyata adalah kekuatan Eida. Shikamaru lalu bereaksi dengan bertanya, "Kekuatan apa yang Eida gunakan?" Boruto menjawab, "Itu disebut sebagai kekuatan Zeno Omnipoten." Pertukaran kehidupan dan ingatan ini, merupakan keinginan dari seorang Kawaki. Dia merasa iri padaku jika aku bebas melakukan apa saja karena aku anak Hokage. Aku memiliki banyak teman, tanpa mereka perlu curiga bahwa aku adalah orang asing. Kawaki ingin merasakan seperti aku juga paman dan ayahku, menjadi salah satu alasan utama baginya. Shikamaru dan Ino merasa sedikit tersentuh setelah Boruto menjelaskan tentang Kawaki yang ingin hidup serba bahagia. Boruto lalu berkata lagi, "Ayahku belum mati dan dia disembunyikan oleh Kawaki di sebuah dimensi miliknya. Menurutnya, ayahku lebih aman di sana dan dia berniat membunuhku, yang merupakan ancaman nyata bagi kehidupan ayahku. Itulah fakta yang sebenarnya paman bahwa ayah masih hidup di luar sana." Shikamaru kemudian terkejut kembali setelah mendengar penjelasan dari Boruto. Shikamaru merasa bahagia, karena teman kecilnya itu ternyata masih hidup di luar sana. Nah, saat masih senang-senangnya mengetahui fakta itu, tiba-tiba petinggi desa Konoha muncul lagi di hadapan Shikamaru. Mereka datang dengan berkata, "Kami mendengar bahwa Boruto kembali lagi dan sedang bertarung. Apa yang kau pikirkan Shikamaru dan mengapa kau tampak tak heboh dengan kedatangannya?" Nah, setelah pertanyaan tetua desa tersebut, adegan kemudian beralih kepada Boruto. Saat dia berbicara dengan Hokage ke-8, muncul salah satu shinobi, yang ternyata merupakan sebuah Edo Tensei. Kawaki, Boruto dan lainnya, tampak terkejut melihat kedatangannya. Kawaki berkata, "Bukankah desa ini telah berjanji bahwa kekuatan itu takkan lagi digunakan di sini?" Mata Kawaki tampak melihat ke arah Orochimaru, dan tentu curiga terhadap sang Sannin tersebut.
Orochimaru yang dicurigai oleh Kawaki, kemudian membalas ucapannya dengan berkata, "Ini jelas-jelas bukan ulahku Kawaki. Kau tak perlu menampilkan ekspresi seperti itu kepada orang yang benar-benar tak melakukannya." Larangan menggunakan kekuatan ini sudah diterapkan sejak dulu ketika Perang Dunia Shinobi telah selesai. Kawaki lalu berkata lagi, "Meskipun begitu, kau masih menyimpan semua data-data tersebut di kepalamu. Mana mungkin seorang ilmuwan sepertimu tak lagi mengingat hal-hal semacam itu?" Orochimaru tersenyum sambil berkata, "Aku benar-benar serius Kawaki dan sejujurnya, aku juga tak tahu siapa yang melakukan hal ini." Nah sementara itu, adegan memperlihatkan Shinobi Edo Tensei tersebut, mencoba menyerang Boruto menggunakan sebuah pedang. Boruto yang melihat tindakan satu Edo Tensei itu, langsung bereaksi dengan cara menendangnya. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, "Itu adalah jutsu menjijikan yang pernah manusia ciptakan. Menghidupkan kembali orang yang telah mati, lalu digunakan untuk bertarung." Boruto tak menghiraukan ucapan dari Momo akan tetapi, Boruto juga tampak kesal dengan adanya jutsu itu. Orochimaru seketika bergerak, dan langsung menyegel orang itu, menggunakan kekuatan misteriusnya. Tapi, Orochimaru benar-benar tak tahu soal kemunculan satu Edo Tensei tersebut. Jadi jika kalian ingin melihat Edo Tensei kembali digunakan, sepertinya itu tidak mungkin. Karena di era Naruto sebagai Hokage pun, dia telah melarang keras bagi siapapun untuk menggunakan kekuatan tersebut. Adegan lalu berpindah dan memperlihatkan Himawari yang sedang menggunakan Hakekuso untuk mencoba menghempaskan Matsuri. Cara bertarung dari klan Hyuga itu membuat Matsuri merasa tertarik dengan seorang Hima. Beberapa kali, dia kagum bahwa anak kecil itu bahkan lebih berbahaya dibanding tim Shikadai. Konohamaru kemudian berkata, "Bagus Hima, akan tetapi, itu terlalu berbahaya bagimu dan sekarang, biarkan kami yang lebih mengurusnya." Nah di sini, momen pertempuran atau strategi Inoshikacho akan ditampilkan melawan Shinju Matsuri. Pasti di setiap generasi 3 klan bangsawan Konoha itu, selalu melakukan strategi tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa teknik bertarung Inoshikacho takkan pernah pudar atau hilang dari cerita anime ini. Dan sekarang, generasi Shikadai yang akan menampilkan gaya pertarungan itu. Shikadai berkata, "Chocho, kau harus menyerangnya dan membuat Shinju itu terus menghindar dari seranganmu. Aku akan secara diam-diam mencoba mengejar bayangan miliknya sementara Inojin bersiap untuk menggunakan Shintenshi no Jutsu." Adegan lalu kembali kepada Naruto yang ingin berpindah ke Gunung Myoboku. Akan tetapi, dia benar-benar tak bisa melakukannya dan ini mungkin ada kaitannya dengan dimensi Daikokuten tersebut. Ada alasan misterius tentang mengapa Naruto tak bisa keluar dari sana. Karena usianya yang tak bertambah tua di dimensi itu, merupakan salah satu hal aneh yang terjadi di dalam dimensi Kawaki. Jadi dengan alasan ini, Naruto tak bisa keluar, karena dimensi itu dibuat untuk menahan pergerakan dari Naruto sendiri. Kemudian setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.